Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Dan pada saat ini kita percaya Tuhan sudah ada di sini. Kita mau buka hati kita percaya kalau kita buka hati kita, Tuhan pasti masuk, pasti datang ke dalam setiap hati kita dan memberkati kita. Haleluya. Kita angkat pujian dan mengatakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu, haleluya, untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah
bagimu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, serahkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, amin, bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pengagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau hendak menjamah setiap kami Tuhan. Berikan kami damai, berikan kami sukacitamu, berikan suasana surgawi di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir dan menjamah setiap kami, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap roh jiwa kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan urapi setiap kami dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, mujizat-Mu pasti dinyatakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami semua boleh pulang dari tempat ini dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang melemahkan kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Yesus. Engkau yang memberi kami kemenangan, Engkau yang memberi kami perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian dan kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang mengatakan, nyanyi puji Tuhan. Biarlah kita mau bersuka cita, memuji, bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia, juru selamat, bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan, amin. Kita semua bernyanyi, baik kudusnya di tempat ini, Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun
kemuliaan-Nya. Nyanyi, haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, baru saja kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan, bukan dengan pesta pora, bukan dengan foya-foya, tapi kita mau merayakan kelahiran Tuhan di dalam setiap hati kita. Karena hari Natal merupakan pembuktian kasih Allah yang begitu besar bagi kita setiap manusia. Dia yang mau lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Kita angkat pujian yang mengatakan, karena begitu Allah cinta dunia. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi kita mau resapi setiap kata-katanya. Karena begitu Allah cinta kepada dunia ini, haleluya. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sebentar mimbar saya serahkan kepada hambanya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita bersama-sama naikkan ini dari awal. Karena begitu besar kasih Allah, begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup
Bapa di surga, kami bersyukur jika pada pagi yang indah dan berbahagia ini Engkau telah hantarkan kami untuk bersama-sama beribadah di bait-Mu. Kami sudah memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang rela berkorban bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan, kami mau duduk sebagai seorang murid yang baik, yang memberikan telinga, dan juga sebagai seorang hamba yang memberikan hati untuk mau rela diajar oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang mendengarnya, supaya kami bersama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan, yang dinyatakan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini apakah semuanya bersukacita? Haleluya. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk bisa beribadah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menerima hadiah atau kado dari seseorang yang kita kenal, tentunya saudara, kita akan menyambutnya dengan senang dan gembira. Apatah lagi kalau hadiah atau kado itu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi pada pagi hari ini saya mau beritahukan kepada kita semua bahwa ada kado yang berbeda. Ada kado yang tidak sama, ada kado yang barangkali tidak diberikan oleh sesama manusia. Kado itu datang dari atas. Kado itu datang dari Tuhan. Saya berikan judul pada saat pagi hari ini, The Most Precious Gift of God. Kado yang paling berharga dari Allah. Kado yang dari Allah ini saudara ada hubungannya dengan kehadiran Yesus ke dunia. Ada kaitannya dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Sebab itu pada pagi hari ini mari saya ajak kita semuanya untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Dikatakan bunyi firman Tuhan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Satu pertanyaan, mengapa orang tidak bisa melihat Allah? Jawabannya ada dua. Yang pertama, itu ada di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh. Karena itu Allah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Oleh sebab itu Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-37 katanya, kamu tidak pernah mendengar suaranya, maksudnya suara Bapa. Rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Jadi suara dan rupa Bapa atau Allah itu murid-muridnya tidak pernah mendengar dan juga tidak pernah melihat. Dan itu juga berlaku bagi semua orang. Selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 dan 46 dikatakan bahwa dan setiap orang yang mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang pernah melihat Bapa. Jadi jelas saudara, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kemudian alasan yang kedua,
Manusia tidak tahan ketika memandang wajah Allah. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-20. Tuhan berkata kepada Musa, kamu tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Jadi tidak ada orang yang tahan memandang wajah Tuhan. Dan kalau itu terjadi maka hukumnya tidak lain tidak bukan adalah mati. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi di dalam perjanjian lama kita temukan ada cerita, ada kisah tentang Allah yang memperlihatkan diri, Allah yang menampakkan diri dalam wujud seperti manusia yang bisa dilihat oleh manusia. Seperti contoh di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 dan 3. Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri dalam wujud 3 orang yang mengunjungi Abraham. Pada waktu itu Abraham sedang duduk di depan pintu kemahnya dekat pohon tarbantin, dan itu kejadiannya pada siang hari panas terik. Dan ketika Abraham tahu siapa yang datang itu, maka Abraham pun tersungkur. Pengalaman kedua juga dialami oleh Yakub, yaitu di dalam Kejadian pasal 32 ayat 24, 28 dan 30. Saudara nanti boleh lihat kembali dalam Alkitab. Yakub bergulat dengan seorang laki-laki, dan akhirnya Yakub tahu bahwa laki-laki itu adalah Tuhan sendiri yang mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Sehingga dia berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi aku tetap hidup. Yosua juga demikian, saudara. Di dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-14. Ketika itu Yosua bertemu dengan seorang laki-laki yang ada di depannya, yang membawa pedang terhunus di tangannya dan memperkenalkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua tahu siapa dia, maka dia juga tersungkur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu apakah itu berarti orang pernah melihat Allah? Tidak, saudara. Itu tidak berarti bahwa orang telah melihat Allah. Itu yang namanya teofani. Teofani itu dalam teologi itu, saudara, Allah itu menampakkan diri dalam wujud manusia sebelum Allah itu datang ke dalam dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Adam Clarke, dia katakan bahwa kata melihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 itu artinya mengenal Allah secara penuh. Bukan samar-samar, bukan pudar, bukan setengah-setengah, bukan sepenggal-sepenggal, tapi sepenuhnya. Know God fully, penuh, utuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Allah secara penuh itu tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang menyatakannya. Di dalam ayat yang ke-18 tadi, dialah yang menyatakannya. Saudara, kata menyatakan dalam bahasa Yunani adalah exegesato. Saya mau jelaskan secara simpel dan sederhana. Itu Allah yang tidak terlihat itu dijadikan nyata. Allah yang tersembunyi itu dijadikan dikenal. Sehingga manusia tidak lagi meraba-raba. Tidak lagi mencari-cari seperti apa sih Allah itu, karena sudah menyatakan diri di dalam Yesus. Nah, saudaraku, ini merupakan suatu keuntungan buat kita semuanya. Atau ini merupakan anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita semuanya.
Apa sih keuntungannya? Yang pertama keuntungannya, saudara, ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah ini menjadi jalan terbuka untuk mengenal Allah lebih khusus. Saudara, pengenalan Allah itu ada 2. Yang pertama adalah pengenalan umum. Pengenalan umum ini hanya didapat melalui karya ciptaannya. Misalkan di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang pertama. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan semua orang tahu, tidak meragukan lagi bahwa langit itu merupakan kemuliaan Allah karena di sanalah tahta Allah. Cakrawala itu adalah pekerjaan tangan Tuhan, Allah yang menjadikannya, Allah yang membuatkannya. Itu pengenalan Allah secara umum. Nah, yang diperlukan, saudara, bukan cuma sampai di situ, pengenalan Allah lebih lagi, yaitu pengenalan Allah secara khusus. Saudara, kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dialah siapa yang dimaksud? Adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yesus itu 100% Allah. Kita nggak boleh ragu. Dan juga 100% manusia, kita juga nggak boleh ragu. Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh menjadi Allah, tidak sungguh-sungguh, maksud saya tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, seolah-olah menjadi manusia, seperti yang diajarkan oleh ajaran Dosetimus yang muncul pada abad yang pertama, maka itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau ada juga orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, hanya manusia sama seperti saudara dan saya, dan ini pun juga tidak sama dengan kebenaran firman Allah yang kita yakini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengambil suatu inisiatif prakarsa bagaimana supaya bisa dikenal oleh manusia. Oleh sebab itu Allah harus turun, Allah harus datang ke dalam dunia ini. Dan ini memberikan jalan yang terbuka untuk semua orang yang rindu, yang mau untuk mengenal Dia lebih jauh lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah tidak memperkenalkan diri dalam wujud manusia, maka sampai sekarang pun manusia termasuk saudara dan saya tidak akan pernah mengenal Allah secara khusus. Pengenalan yang kita miliki itu hanya pengenalan yang umum. Jadi Allah masih tetap tersembunyi, Allah masih tetap samar-samar, Allah masih tetap tidak jelas. Sama seperti kalau kita memandang objek ke depan, ada kabut sehingga tidak jelas objek itu bergerak atau objek itu diam, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa Allah mau menyatakan diri. Allah mau memperkenalkan diri. Saudaraku, ketika kita memiliki pengenalan akan Allah, saudara, ini akan membawa kita, maksudnya pengenalan Allah secara khusus, ini akan membawa kita, akan menuntun kita, akan membimbing kita untuk mengenal Allah yang punya sifat-sifat, yang punya karakter, punya pribadi, yang bisa kita teladani, yang bisa kita ikuti, saudara, untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Misalnya kalau kita mau belajar bagaimana merendahkan diri, Allah tidak cuma berfirman, hendaklah engkau merendahkan diri satu dengan yang lainnya, tapi Allah memberikan contoh untuk diikuti. Dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Allah memberikan contoh merendahkan diri.
Bukan berarti pada waktu Allah datang di dalam Yesus Kristus itu, kealahannya itu hilang. Enggak, kealahannya masih tetap ada. Tapi dia tekan, dia sembunyikan. Dia tidak mau tunjukkan, dia tidak mau perlihatkan. Ini satu contoh merendahkan diri. Karena itu dia datang, saudara, bukan untuk mencari hormat. Dia datang bukan untuk mendapatkan kemuliaan dari dunia ini. Melainkan sebaliknya, dia datang untuk melayani, saudara. Amin. Yesus datang untuk melayani, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia memberikan contoh dalam hidupnya. Karena kita mengenal Allah secara khusus. Lantas, kalau kita mau belajar bagaimana supaya tidak takut, bagaimana Bapak Gembala sampaikan beberapa waktu yang lalu, belajar dari Yesus. Yesus sendiri juga pernah mengalami rasa takut. Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa peluhnya itu bagaikan titik-titik darah, yaitu menggunakan majas hiperbola. Itu sungguh-sungguh dia takut, saudara. Tapi dia bisa mengatasi rasa takut itu. Dia datang kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa. Kalau kita murid Yesus, kita mau belajar dari Yesus. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir maupun yang melihat tayangan ini yang tidak pernah merasa takut. Tapi bagaimana ketika orang itu merasa takut, apa yang akan dilakukannya? Itu belajar dari Yesus, datang kepada Bapa. Dan dari situlah mendapatkan kekuatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu saudara, ketika kita mengenal Allah secara khusus, maka kita bisa meneladani seluruh hidupnya. Kemudian yang kedua, keuntungan apa yang kita dapatkan ketika Allah itu memperkenalkan diri menjadi manusia. Yang kedua adalah keberadaan Allah menjadi dekat dengan manusia. Keberadaan Allah itu dijelaskan dalam dua hal, yaitu Allah yang transenden. Dalam bahasa Latin ada transcendere. Merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Dengan kata lain bahwa transenden itu hal-hal yang di luar akal, yang di luar alam semesta ini, yang tidak mungkin bisa terlihat, yang tidak mungkin bisa ditemukan di dalam dunia ini. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, transenden itu dikatakan gini, di luar segala kesanggupan manusia atau luar biasa. Jadi Allah yang transenden berarti Allah yang melampaui dunia ini sehingga keberadaannya sulit dijangkau. Soalnya Allah itu ada di tempat yang maha tinggi di sana, yang nggak mungkin manusia berdosa bisa sampai ke sana. Apakah dengan membangun menara yang tinggi, atau membangun tower yang tinggi, atau gedung pencakar langit, itu bisa menjangkau keberadaan Allah, atau ketika kita menaiki pesawat luar angkasa, bisa menjangkau keberadaan Allah? Tidak, saudara. Dan sifat-sifatnya pun juga sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, saudara. Tapi bersyukur bahwa Allah itu bukan cuma transenden, tapi Allah itu juga Allah imanen. Kata imanen, imanere dari bahasa Latin, yang artinya tinggal di dalam. Allah berada di dalam struktur alam semesta, serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Allah masuk dalam struktur alam semesta. Allah di dalam sejarah manusia, bukan di luar sejarah manusia. Ketika dia lahir ke dalam dunia, sejarah mencatat kapan itu terjadi. Ketika dia melayani, maka sejarah pun juga mencatat kapan, berapa lama dia melayani. Ketika dia mati dan ketika dia bangkit, sejarah juga mencatat kapan itu terjadi. Bukan di luar sejarah, tetapi di dalam sejarah. Karena itu tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa dipungkiri. Itulah Allah yang imanen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah itu Allah yang imanen, saudara, dia Allah yang turut
ambil bagian dalam proses-proses kehidupan. Karena itu saudara, dia mengerti saudara kebutuhan saudara, dia mengerti persoalan saudara, dia mengerti kesulitan saudara, dia mengerti pergumulan yang saudara sedang hadapi. Saudara mengatakan, oh tidak punya jalan, sepertinya sudah buntu ini. Tapi Allah itu Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang dekat dengan umatnya. Bahkan ada satu lagu, sejauh doa kita merasa dekat ketika kita berdoa. Dengan doa itu kita merasa dekat, tidak jauh. Di dalam nama Yesus rasanya dekat saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah Allah yang imanen. Dari kata imanen itu kemudian muncullah Immanuel, yang artinya Allah beserta umatnya. Saya percaya saudara, kita semua juga percaya bahwa sampai saat ini Allah menyertai kita, amin. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita masih kuat, kita masih gagah, kita masih bisa bernapas, kita bisa melakukan aktivitas, masih beribadah, itu karena Allah menyertai kita. Dan kita harus syukuri hal itu. Saudara, peristiwa Natal yang kita kemarin ada ibadah, saudara, bukan perayaan, itu mengingatkan kepada kita, ya, untuk menyadarkan kita kembali bahwa Allah telah lahir sebagai manusia. Dan keberadaannya, ingat saudara, kita garis bawahi, tidak jauh dari umatnya. Nah kemudian yang ketiga, keuntungan kita dapat. Kedatangannya ke dunia karena kasih. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, landasannya, dasarnya Allah menjadi manusia itu karena mengasihi dunia. Karena tadi lagunya, karena begitu besar kasih, begitu besar cinta Allah kepada dunia. Karena kasih saudara. Allah datang ke dalam dunia karena kasih. Allah mau menyelamatkan dunia dari hukuman kekal. Karena manusia tidak ada yang tidak berdosa, dan upah dosa adalah maut. Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Manusia tidak punya daya, manusia tidak punya kemampuan, manusia tidak punya jalan keluar bagaimana melepaskan diri dari ancaman hukuman, yaitu kebinasaan, kematian kekal, maut. Tidak bisa, kecuali karunia Allah yang memberikan hidup kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak tahu jalan bagaimana bisa mendapat keselamatan, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berdosa. Maka Yesus menemukan mereka, mencari mereka dan menyelamatkan mereka. Dulunya saudara dan saya adalah sama seperti ini, orang yang hilang. Tapi kita bersyukur, bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita, menemukan kita dan memberikan kepastian keselamatan. Amin. Kepastian keselamatan saudara. Karena itu saudara dikatakan apa? Karunia Allah itu adalah keselamatan. Dan itu saya beritahukan, saya tekankan ini, itu adalah kado yang paling berharga dari Allah. Yaitu keselamatan itu. Memberikan kepastian akan hidup yang kekal. Sehingga kita tidak ragu lagi, kita tidak bimbang lagi apakah kita nanti masuk surga atau tidak. Kita harus tetap percaya karena memang Allah sudah melakukan inisiatif datang ke dunia
untuk menemukan, untuk mendapatkan, supaya kita memperoleh kepastian tentang hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah keuntungan yang kita dapatkan dengan kehadiran Allah datang ke dalam dunia. Amin. Buat firman Tuhan, sebelum kita akan menaikkan satu pujian, saya atas nama keluarga tidak lupa mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang tadi, yaitu Karena Begitu Besar. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami meyakini Tuhan, kami mempercayai Tuhan, Engkau menciptakan dunia, Engkau mengasihi dunia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan anaknya yang tunggal yang Kau kasih Tuhan, karena supaya kami semua tidak binasa, kami mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, karena begitu Allah ciptakan dunia. Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur sebab Engkau sudah mengajar kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Itu merupakan anugerah yang luar biasa buat kami. Kalau kami boleh melihat bagaimana Allah itu bukan Allah yang diam, tapi Allah yang bergerak, bukan Allah yang tidak mengasihi, tapi Allah yang mengasihi. Engkau datang ke dalam dunia ini memberikan jaminan keselamatan, dan itu bagi kami umat-Mu adalah kado yang paling berharga dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, meteraikan firman-Mu supaya kami bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami dalam menghadapi pergumulan hidup ini kami kuat, kami menang karena bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kami kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi mendengar berita tentang Natal, bagaimana Allah mengasihi
dalam arti menyelamatkan kita. Allah bukan mengasihi karena kita adalah manusia yang tinggal di dalam dunia ini. Tidak. Tidak, dalam arti Allah menyelamatkan kita. Betul, kita selama ini tinggal di dalam dunia ini, tetapi kalau kita menjadi milik dunia, kita akan binasa. Nah, ini yang Allah buat supaya saudara dan saya tidak binasa. Kita tadi sudah dengar, firman itu datang menjadi manusia untuk memperkenalkan siapa Allah itu sesungguhnya di dalam Yesus. Oke ya, saya kira cukup jelas firman Tuhan. Segala sesuatunya kembali kepada Dia. Dengan kata lain, kita perlu mencontoh. Ketika kita di dalam ketakutan, kita belajar dari Yesus. Ketika kita di dalam kesedihan, kita belajar dari Yesus. Ketika kita sedang senang, kita belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan supaya berkenan kepada Bapa di surga. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus yang kita dengar firman-Nya pada pagi hari ini, kita mau selalu muliakan, kita mau selalu tinggikan di dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Rajaku. Benar, Engkaulah Raja kami, Bapa. Bukan raja yang baru lahir, Tuhan, tidak. Engkau sudah pernah lahir 2000 tahun yang lalu di dalam dunia ini. Engkau sekarang ada di surga ya Bapa. Engkau melihat anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini beribadah, Tuhan. Engkau mengasihi kami semuanya. Engkau tidak mau kami di dalam kelemahan secara iman. Engkau tidak mau kami di dalam kesusahan. Engkau tidak mau kami di dalam kesakitan. Sebab itu Engkau datang dan kedatangan-Mu kami senantiasa rayakan Bapa. Kami mau Engkau tidak hanya lahir satu kali di dalam dunia ini. Tapi biarlah setiap saat Engkau lahir di dalam hati kami. Selalu membuat kami ingat kepada-Mu Tuhan.
Karena hubungan dengan Engkau merupakan dasar untuk kami merasakan kuasa-Mu. Merupakan dasar untuk kami mengalami mujizat-Mu di dalam hidup ini. Sebab tolong kepada kami Tuhan, supaya jangan hanya kami mengerti, supaya jangan kami hanya tahu Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami sungguh-sungguh tahu siapa sesungguhnya Engkau ini Bapa. Tolong kepada kami supaya kami benar-benar beriman kepadamu. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Bapa, pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang memerlukan dukungan doa. Tuhan tolong kepada Ibu Yanli Bapa. Tuhan tolong juga kepada Ibu Simon. Engkau juga tolong kepada Ibu Gyokni Tuhan. Kami sebagai saudara seiman tidak mengerti apa yang menjadi keperluan mereka pada siang hari ini. Tetapi Engkau adalah Allah kami yang ajaib dan heran. Engkau juga menolong kepada Bapak Suharyanto dan ibunya Bapak. Engkau adalah Allah kami yang baik. Kami tidak melihat kedua saudara seiman kami ini. Tetapi kami tahu Engkau tetap menjaga mereka. Engkau tetap memelihara mereka. Engkau tetap menolong kepada anak-anak-Mu yang kami bawa di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Tolong kepada mereka. Apabila mereka memerlukan sesuatu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Engkau Allah kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang besar dan dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau menolong kepada anak-anak-Mu ini. Demikian juga pada pagi hari ini kami mau berdoa buat yang berulang tahun Bapak, yaitu Saudara Hana Natalia Wijaya, Saudara Kristanto Liadi. Tuhan tolong kepada mereka juga Bapak. Engkau kuatkan iman mereka Tuhan. Biarlah Engkau terus memelihara, menjaga dan memberi kesehatan kepada mereka. Supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman. Dan juga Tuhan, mereka terus setia mengiring Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Tolong kepada anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Engkau terus mengurapi mereka dan memakai mereka untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang Bapak. Kami mau tinggalkan tempat ini. Lindungi kami dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya Tuhan, Engkau terus menjaga kami. Bahkan Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan-Mu. Kami ada di dalam penjagaan-Mu. Sebab itu kami percaya hidup kami akan tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekarang kita akan terima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari atas, yaitu dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang memiliki segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan dikasihkan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus, yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima